Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman. Jadi hari ini kita ada bincang-bincang podcast tentang wawasan kebangsaan ya. Nah, perkenalkan dulu kami dari kelompok 3, angkatan 8, gelombang ketiga. Saya sendiri atas nama Nursyam Anaguna, kemudian bertindak sebagai moderator yang akan melit jalannya diskusi, dan ada rekan saya, yaitu Muhammad Ilham S. Ya, Pak Ilham ya, saya panggil Pak Ilham. Di sini akan bertindak sebagai moderator juga. Nah, kemudian narasumber kita hari ini ada Pak Rafid Mahfud, kemudian ada Pak Ali Fauzi Mahmuda, dan ada Pak Muhammad Rafli Rashid. Nah, jadi kami berlima ini dari kelompok 3. Nah, untuk hari ini temanya adalah wawasan kebangsaan. Kita akan kupas tuntas bagaimana sih wawasan kebangsaan itu. Ya kan Pak Ilham? Betul. Ini kita kedatangan narasumber yang saya rasa cukup mempunyai wawasan ya terkait dengan kebangsaan itu sendiri. Betul sekali Pak, karena kita sebagai dosen tentunya harus tahu bagaimana sih wawasan kebangsaan itu. Oke, tidak berlama-lama, langsung saja kita mulai bincang-bincang podcastnya. Sapa dulu ya. Saya sapa dulu ya. Sapa dulu. Boleh Pak Rafid. Halo, selamat siang Pak Rafid. Pak Rafid. Assalamualaikum Pak Rafid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Senang sekali. Jadi karena topik kita hari ini tentang wawasan kebangsaan, saya mau tahu nih bagaimana sih pandangan Bapak terhadap situasi bangsa saat ini yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan Bapak. Terima kasih Bu Nursyam. Jadi karena kita ini dosen, jadi memang kita berkaitan dekat banget sama anak-anak muda. Mungkin saya akan sedikit mengulik tentang wawasan kebangsaan anak muda. Jadi ini ngetren banget ya anak-anak muda sekarang, apalagi banyak jadi trend center ya, kemarin ada fashion show dan lain-lainnya itu ya. Mereka mengikuti perkembangan zaman. Bahkan asing pun Jepang pada saat ini mengakui fashion trendnya mereka. Cuman apa kabar dengan wawasan kebangsaannya mereka? Jadi kita bisa melihat ada satu kasus sebelum ini tahun lalu di mana pemilihan salah satu putri Indonesia ya, yang sebagai notabene mereka adalah duta bangsa yang mewakili bangsa ke luar negeri. Tapi ketika ditanya tentang Pancasila, kandidat terkuatnya malah tidak tahu Pancasila itu apa, ya kan? Bahkan padahal notabene kalau kita melihat dari pendidikan dia merupakan S1 sarjana hukum. Ini kan tanpa menilik pendidikan dia, cuman kan ini base dasar ya dari wawasan kita Pancasila. Kita sering ingat banget waktu kecil SD itu kita selalu pada saat hari Senin ya kita selalu membaca Pancasila. Cuman apa kabar anak muda sekarang? Jadi kalau saya decrease-nya menurunnya tingkat mereka tentang wawasan kebangsaan ini sebenarnya bisa menjadi salah satu proyeksi kita ke depan. Bagaimana sih bangsa ini nantinya akan dipimpin oleh generasi-generasi kita yang mungkin saat ini masih belum paham tentang wawasan kebangsaan. Jadi diharapkan dengan kita yang ada di sini, para dosen yang bisa membina kaum muda kita ini, kita jangan saja berpatokan hanya pada ilmu kita aja, tapi bagaimana membuat mereka supaya bisa mencintai atau setidaknya mereka tahu perjuangan-perjuangan dari hero-hero kita ini, pahlawan-pahlawan kita. Mungkin seperti itu untuk Bu Nursyam dan Pak Ilham. Luar biasa sekali ya Pak Rafid ya, Bu Ana ya. Iya, Pak Ilham. Ilham, Terkait dengan bagaimana situasi bangsa kita saat ini. Ya, memang hal Tadi yang... saya melihat Pak Rafli ini senyum-senyum ini. Kayaknya Pak Rafli mau menyampaikan sesuatu terkait dengan bagaimana situasi bangsa kita saat ini. Silakan Pak Rafli. Oke, terima kasih banyak Pak Ilham. Saya senyum karena wow banget. Tren sekali sekarang yang fashion show itu. Sering-sering lewat di sosial media sih.
Saya mungkin juga tidak jauh-jauh berbicara kalau tentang wawasan kebangsaan itu, saya tidak jauh-jauh bicara dari milenial hari ini. Milenial hari ini itu sungguh-sungguh ini, apalagi apa ya, serangan dari, bukan serangan sih sebenarnya, tapi bisa dijerumuskan ke arah seperti itu, serangan dari IT sebenarnya, informasi teknologi. Harusnya kita untuk menghadapi era global ini, khususnya di era 4.0 ini, bahkan sudah ada 5.0 mungkin di luar sana, kita harus siap. Apa yang harus kita siapkan? Itu yang menjadi dasar. Negara harusnya menjamin itu. Jadi ketika kita berbicara wawasan kebangsaan, jadi patokan objek utamanya adalah pemuda atau kaum milenial, karena paling rentang berbagai apa ya, problematika di dunia ini itu menyerangnya ke milenial itu. Dan apa namanya, serangannya ini loh, serangan dari luar ini harusnya kita bisa memfilter, ada ikatan yang mengikat kita sebagai pemuda, ada ikatan ya, terutama itu yang kayak Pancasila, kita harus bela negara apa segala macam. Ya, itu betul sekali Pak Rafli. Setuju, saya sepakat dengan pendapat Pak Rafli saya juga. Yang sangat perlu dikritisasi sekarang ini adalah bagaimana sih milenial kita tumbuh dengan wawasan kebangsaan. Apakah mereka sudah tahu Pancasila, Undang-Undang Bhinneka Tunggal Ika, ya kan, sikap berjuang, rela berkorban bagi negara. Nah, itu sangat penting. Nah, terutama milenial tadi, betul yang dikatakan oleh Pak Rafli bahwa milenial kita itu sepertinya terlena oleh IT. Mereka sibuk dengan IT, hanya misalnya bermain TikTok, game, dan sebagainya, nah tanpa mengasah wawasan kebangsaannya. Nah, saya rasa itu sangat penting agar generasi kita itu tidak hanya mandiri, maksudnya dia cuek terhadap perkembangan lingkungan karena IT tersebut. Nah, seperti itu. Jadi bagi kita para dosen, baiknya kita juga memupuk bagaimana sih agar generasi milenial itu bisa meningkatkan kecintaannya terhadap lingkungan, terutama bangsa dan negara. Ya, saya sepakat dengan dua narasumber kita. Pak Ali, apa kabar Pak? Saya mau menyapa Pak Ali dulu. Pak Ali. Suaranya Pak tidak kedengaran Pak Ali. Alhamdulillah Bu, baik-baik saja ini. Ya. Lagi di mana nih Pak Ali? Saya lagi di warung tetangga warkop. Oke Pak, gimana sih Pak wawasan kebangsaan itu kalau menurut Bapak pandangannya? Suaranya Pak, maaf. Oke, terima kasih Bu host atas kebersamaan. Kita berbicara tentang kita tidak bisa berlari dari namanya sejarah terbentuknya wawasan kebangsaan. Jadi zaman dulu itu bangsa Indonesia berjuang bebaskan diri dari segala bentuk penjajahan dari Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Perjuangannya itu bangsa Indonesia yang waktu itu masih bersifat lokal ternyata tidak membawa hasil karena belum adanya persatuan dan kesatuan. Sedangkan di sisi lain kaum kolonial terus menggunakan politik divide et impera. Kendati demikian, catatan sejarah para pahlawan itu telah membuktikan kepada kita bahwa semangat perjuangan bangsa Indonesia yang tidak pernah padam dalam usaha mengusir penjajah dari Nusantara. Dan oleh sebab itu, kita sebagai generasi muda wajib memelihara apa yang telah diberikan oleh para pahlawan kita, wajib menjaga, karena apa yang diwariskan ini membawa kita kepada kemerdekaan apa yang kita rasakan saat ini, menjadi sesuatu yang wajib dipelihara untuk anak cucu para pahlawan kita. Dan sekarang kita menikmatinya, alhamdulillah, berkat dari wawasan kebangsaan. Mungkin ini dari saya. Ya, semangat sekali luar biasa ya. Ibu Kana ya, luar biasa ya penjelasan. Ya, mengaitkan dengan perjuangan kemerdekaan, jadi kita harus memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Ya, baik. Karena ini kan ketiga narasumber kita ini seorang ASN ya. Ya. Mungkin kita bisa bertanya, kan salah satu dari unsur dari wawasan kebangsaan itu adalah bela negara, ya? Ya. Bela negara. Betul. Nah, saya ingin bertanya kepada
narasumber kita ini Kak Ana ya. Ketika ini untuk Pak Rafli mungkin yang pertama, sebagai ASN apa yang harus kita lakukan agar masyarakat kita senantiasa menanamkan nilai bela negara? Pak Rafli, silahkan Pak Rafli. Berbicara tentang bela negara ya, berarti kita berbicara tentang cinta tanah air, kita berbicara tentang sadar berbangsa dan bernegara, kita akan berbicara tentang bagaimana kita setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, terus rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir itu kemampuan awal. Kalau kita berbicara tentang cinta tanah air, cinta tanah air itu termasuk dari salah satu butir Pancasila, yaitu sila ketiga, Persatuan Indonesia. Jadi sehingga setiap warga negara Indonesia itu harus mengembangkan rasa cinta kepada tanah air sebagai pengalamannya, sebagai pengamalan kita kepada Pancasila. Contoh sehari-hari itu bisa banyak sih kalau untuk cinta tanah air ini. Yang pertama itu kita harus mempelajari yang tadi dikatakan sama Pak Ali tentang sejarah ini, perjuangan para pejuang kita. Itu kita harus bangga. Kita semestinya harus menghormati beliau, mereka rela berkorban, mereka menukar nyawa mereka dengan kemerdekaan ini. Terus yang kedua itu sadar berbangsa dan bernegara. Berarti contoh pada umumnya ini untuk keseharian itu bagaimana kita menghargai pendapat orang lain. Itu paling kunci utamanya kalau menurut saya. Terus selanjutnya ada setiap pada Pancasila. Setiap pada Pancasila ini ya secara umum sih harusnya kita bisa mengimplementasikan bagaimana setiap butir-butir Pancasila itu di kehidupan sehari-hari kita. Iya Pak, betul sekali. Mungkin sampai itu saja. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lebih rinci lagi. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Rafid mungkin. Mana deh Pak Rafid. Ya, silakan Pak Rafid. Terima kasih banyak Pak Ilham. Itu luar biasa sekali dari Pak Rafli ya. Saya menambahkan saja. Jadi ada 3 contoh yang dibilang sama Pak Rafli tadi. Ada satu poin yang sebenarnya sangat berkaitan erat sekali sama kita yang jadi seorang dosen ini, yaitu rela berkorban. Kita ini kebetulan sekali kita mengajar di salah satu kampus yang di luar ya, yang sangat ya kalau kita bilang kita bukan di ibu kota satu provinsi, tapi malah di kabupaten yang mungkin bukan ibu kotanya. Jadi pengorbanannya seorang ASN ini justru seharusnya akan menjadi suatu contoh nantinya kepada mereka-mereka yang melihat kita. Jadi kita tidak bisa zaman sekarang tuh kita nggak bisa mendikte. Jadi kita nggak bisa mendikte seseorang harus melakukan A, harus melakukan B, harus melakukan C. Tapi di mana kita lebih kepada mempraktekkan sehingga orang tersebut akan melihat dampaknya ke kita tuh apa sih. Ketika mereka tahu dampak ke kita, itu akan secara tidak langsung mereka akan mengikuti ketika dampak itu positif. Nah, dengan kita yang rela berkorban ya, kita dosen-dosen yang sangat rela berkorban di ngajar di kampus kita tercinta ini, yang notabene sinyalnya susah, ya kan? Terus infrastruktur ke kampus infrastruktur yang luar biasa, ya kan? Jaringan juga Pak di sana biasa. Ya, jaringan masih. Jaringannya Masya Allah ya. Terus nyambung. Iya kan. Cuma kita dituntut dan ternyata ketika kita ngajar, ketika kita masuk ke dalam kampus ini, kita melihat satu sisi yang lain, di mana mahasiswanya kita ini ternyata mahasiswa yang sebenarnya mereka juga anak desa yang benar-benar ingin belajar. Nah, kita di seorang dosen yang udah punya pengalaman ya, kita udah ya katakanlah kita udah belajar di kampus ternama, bahkan di luar negeri. Gimana caranya kita memberikan motivasi ke mereka untuk berkembang juga sama-sama. Jadi jangan hanya melihat satu kotak saja atau desa kamu saja, tapi kita keluar, kita coba keluar. Di sana terlalu banyak beragam suku, terlalu banyak beragam wawasan, teman-teman kalian bisa berbaur. Indonesia tuh luas. Dengan cara seperti itu sebenarnya poin keempat tadi yang rela berkorban itu bisa kita aplikasikan ya. Aplikasikan ke mereka-mereka ini. Karena kenapa mereka ini adalah calon pemimpin bangsa. Ketika mereka tahu di luar ternyata banyak teman-teman mereka bisa bergaul, ini akan menjadi salah satu motivasi mereka untuk maju. Jadi maju untuk mengembangkan desa mereka sendiri. Banyak program-program dari kementerian kita, Kemendikbud misalnya,
MBKM, ya Merdeka Belajar, di mana ada magang bersertifikat, ada pertukaran mahasiswa. Itu salah satu cara kita untuk bagaimana mencoba untuk memberikan mereka pengertian bahwa itu adalah satu kesempatan yang bagus untuk mereka bisa dapatkan. Nah, itu mungkin dari saya, teman-teman ya. Jadi mungkin teman saya Pak Ali bisa luar biasa ya, Ya, penjelasan luar biasa. dari Pak Rawit ini sebagai ASN, sebagai dosen ya, dan ditempatkan di tadi katanya salah satu universitas yang Masih jauh berkembang. ya, masih berkembang ya. Kalau tidak salah Pak Rafid ini dari ini ya, dari timur, Indonesia bagian timur Iya, ya. saya dari Jayapura, jadi ininya ya, semangatnya harus Betul-betul rela berkorban, Pak. Iya, betul. Jadi kalau persoalan masalah wawasan kebangsaannya ya Pak Rafid ini luar biasa ya. Tapi coba kita tanya Pak Fauzi ya. Coba Pak Fauzi sama pertanyaannya. Sebagai ASN apa yang kita perlu lakukan ya agar masyarakat kita senantiasa menambahkan nilai bela negara itu, Pak Fauzi. Kembali ke ketika kita bicara bela negara, mungkin kita harus kembalikan ke diri kita, mengenang kembali para pahlawan yang telah berjuangkan negara Republik Indonesia. Makanya kita sebagai ASN dituntut untuk mengamalkan itu, dimulai dari diri pribadi, diri sendiri, mengamalkan sikap bela negara, kemudian kita memberikan contoh pada masyarakat yang lain, masyarakat luas. Intinya kita sebagai ASN itu mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menanamkan sikap bela negara dari diri sendiri, dan kita harus aktualkan kepada masyarakat yang lain, yang non ASN ya, karena sikap bela negara adalah tekad, sikap dan perilaku serta tindakan yang konkret yang dilakukan warga negara baik secara persorangan maupun aparatur sipil negara. Mungkin hanya dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ali. Oke, saya rasa cukup bincang-bincang kita hari ini ya tentang wawasan kebangsaan. Cukup membuka wawasan kita lagi tentang wawasan kebangsaan. Ya kan? Ada pengetahuan yang bertambah. Bagaimana sih kemudian individu itu sudah belajar ilmunya, sudah belajar ilmu hukum tadi ya Pak Rafid. Kemudian dia ternyata ditanya tentang Pancasila bahkan tidak tahu. Nah, ini yang perlu kita dalami lagi, pelajari kembali bagaimana sih cara menanamkan nilai-nilai wawasan kebangsaan pada mahasiswa kita nantinya yang kita ajarkan. Ya, seperti itu. Dengan cara tentunya dari Pak Ali tadi menggambarkan bahwa bukan hanya kita yang melakukan, tapi kita memberikan contoh juga kepada mahasiswa kita dan lingkungan kita. Seperti itu ya Pak Ali. Ya, baik Kak Ilham, masih ada yang ditambahkan? Mungkin karena waktunya juga ini dibatasi, mungkin closing statement mungkin dari ketiga narasumber kita hari ini, Ibu Ana. Oh iya, mungkin ada closing statement ya. Boleh dimulai dari Pak Rafli dulu, silahkan Pak. Oke, saya tahu Pak Rafid. Pak Rafli. Oh, Rafli. Pak Rafli ya, ini sama-sama R jadi. Iya, hampir sama lagi namanya. Oke, closing statement itu begini, saya sedikit tambahan sedikit. Pada dasarnya nilai-nilai Pancasila itu hukumnya wajib untuk ditanamkan ke generasi-generasi muda untuk sekarang ini. Karena itu adalah salah satu tatanan yang digali dari dasar budaya bangsa Indonesia. Tapi selain Pancasila itu ada beberapa pilar yang ininya. Yang salah satunya itu adalah undang-undang, kita harus memang berpegang teguh kepada undang-undang. Terus kita harus mencintai NKRI dan berbineka tunggal ika. Itu saja mungkin. Jadi seluruh bangsa Indonesia ini, masyarakat bangsa Indonesia ini wajib hukumnya untuk mempedomani Pancasila dan beberapa pilar-pilar terpenting dari negara ini. Ya. Oke, itu mungkin saja ya. Baik, terima kasih Pak Rafli. Untuk Pak Rafid, ada yang ingin ditambahkan? Saya tambahkan aja. Jadi kalau wawasan kebangsaan kita bicara berarti ada dua, pandangan sama kesadaran. Jadi pandangan kita sama kesadaran kita. Posisi kita ini sangat penting banget sebagai seorang ASN yang pertama, dan yang kedua tempat ngabdi kita juga sangat penting ya, dosen, di mana kita ini sangat
erat sekali kaitannya dengan pemimpin-pemimpin masa depan negara ini nantinya. Jadi bagaimana caranya kita bisa memberikan efek ke mereka, itu caranya dengan kita sendiri sebenarnya sebagai seorang ASN, sebagai seorang dosen, kita bagaimana cara menunjukkan ke mereka bahwa punya pandangan hidup itu penting, punya kesadaran tentang pentingnya negara ini penting. Karena ketika kita mempunyai pandangan, kita punya kesadaran, berarti kita punya prinsip hidup yang nantinya bisa kita bawa kemana saja dan di mana saja tempatnya kita nantinya itu akan menjadi lebih baik ketika kita punya prinsip. Jadi mari sama-sama kita melestarikan budaya wawasan kebangsaan ini kepada sesama kita, kepada generasi milenial kita. Seperti itu, Pak Ilham. Terima kasih banyak Pak Rafid. Masih ada yang perlu ditambahkan? Saya rasa cukup ya. Atau Pak Ali mau menambahkan? Pak Pusi, Pak Ali. Sedikit tambahan dari saya. Ya. Intinya sikap bela negara sudah diberikan dasar kita melalui Pancasila. Fondasi kita, dan ini Pancasila adalah harga mati, di mana saat ini banyak oknum yang ingin mengganti ideologi bangsa kita, Pancasila, dan kita beruntung mendapatkan pemerintah yang sekarang periode ini yang memang kekeh mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, karena dalam Pancasila sudah ada bela negara, dasar-dasar tak bernegara sudah ada di situ. Jadi kita beruntung mendapatkan pemimpin seperti sekarang, dan semoga ini akan terus berlanjut karena NKRI harga mati, Pancasila harga mati. Terima kasih. NKRI harga mati ya. NKRI harga mati. NKRI harga mati. Oke, Pak Ilham. Saya rasa Ibu Ana ya sudah cukup untuk perbincangan kita hari ini. Mungkin banyak hal yang masih harus kita gali, tapi waktu yang membatasi, Ibu Ana ya. Ya, tapi betul. Alhamdulillah hari ini kita banyak sekali pengetahuan ya dari ketiga narasumber kita, yang insya Allah informasi yang disampaikan itu sangat betul-betul bermanfaat untuk kita semua dan mungkin para pendengar atau yang menyaksikan video ini. Iya, betul. Nanti yang menyaksikan di YouTube ya. Akan Saya rasa cukup, Bu ya. Ya, cukup Pak. Baik, kita tutup kalau begitu bincang-bincang kita hari ini. Mungkin kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya dengan tema yang berbeda. Tentu kita tutup dengan kata alhamdulillah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lafni, Pak Terima kasih, Rafid, Pak. Pak Fauzi sudah. Ilham.